Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ben Hafal Abdullah dengan NIM 07231003 dari Teknik Sipil Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang tugas besar pada mata kuliah Teknik Fondasi. Sebelumnya, kelompok 4 memiliki 5 anggota, yakni ketuanya Farid Safarullah Ilham, lalu saya sendiri Aben Hafal Abdullah, lalu dilanjutkan Faril Ramadhani, Fira Bintang Danugrah, dan Muhammad Aril Eka Setiawan. Dapat dilihat bahwa keterangan dari soal yang diberikan yaitu bentuk penampang tiang yang digunakan yaitu bujur sangkar. Terus bahan tiangnya beton, jumlah tiang kelompoknya 2 dikali 3, dan muka air tanah berada pada lapisan kedua. Untuk bebannya sendiri, pada tiang tunggal yaitu seberat 32 ton, dan pada tiang kelompok yaitu 400 ton. Dapat diketahui juga bahwa pada lapisan 1 memiliki tebal 6 meter dan berat isi basah sebesar 290 kg per meter pangkat 3 dan berat isi jenuh sebesar 331 kg per meter kubik. Untuk kohesinya hanya berada pada lapisan 1, yakni sebesar 103 kg per meter persegi. Lalu pada lapisan kedua, yaitu tebal lapisannya 6 meter dan berat isi basahnya sebesar 333 kg per meter kubik dan berat isi jenuh sebesar 356 kg per meter kubik. Karena tidak kohesif, maka memiliki sudut gesek sebesar 31 derajat. Untuk lapisan ketiga, yaitu memiliki tebal 4 meter dengan berat isi basah 345 kg per meter kubik, berat isi jenuh 370 kg per meter kubik, dan sudut gesek sebesar 36 derajat. Nah, untuk dilanjutkan pada penyelesaian pondasi tunggalnya. Yang pertama pondasi tunggal dulu diselesaikan dulu. Untuk langkah pertamanya, kita mempersiapkan data perencanaan pondasi untuk nantinya melakukan perhitungan kapasitas daya dukung pada tiang tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Safarul Ilham dengan NIM 07231035. Saya dari kelompok teknik pondasi, lebih tepatnya di kelompok 6. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk langkah kedua, melakukan perhitungan kapasitas daya dukung tiang tunggal. Lebih tepatnya ialah perhitungan kapasitas daya dukung ultimate. Oke, dalam kapasitas daya dukung ultimate, apa sih yang kita perlu cari dulu? Nah, yang pertama-tama yang perlu kita cari ialah mencari nilai KD tangan. Dan untuk mencari nilai kedatangannya ini diperlukan ada satu hal yang diperlukan untuk mencari nilai kedatangan ini, yaitu nilai P aksen. P aksen ini didapat dari perkalian antara 3 per 4 dikali dengan P atau sudut gesek yang ada pada lapisan tanah. Nah, karena pada soal yang diberikan itu ada eh, dua sudut, yaitu pada lapisan kedua dan lapisan ketiga. Pada lapisan kedua, yaitu memiliki sudut gesek, yaitu sekitar 31 derajat, dan lapisan ketiga, yaitu adalah sekitar 36 derajat. Dan untuk perhitungannya sendiri, untuk lapisan kedua, yaitu P aksen, sama dengan 3 per 4 dikali dengan 31, lalu ditambah sama 10. Dan pada lapisan kedua, dapatkan P aksennya itu sekitar 33,25 derajat. Dan sedangkan pada lapisan ketiga, dengan rumus yang sama, yang menjadi pembeda ialah pada P yang digunakan yaitu P sudut gesek yang ada pada lapisan ketiga, yaitu sekitar 36 derajat. Nah, pada lapisan ketiga sendiri dapatkan P aksen yaitu sekitar 37 derajat. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai P aksen yaitu pada lapisan kedua dan lapisan ketiga tadi sekitar 33,25 derajat dan 30 derajat, kita ini bisa dapat nilai kedatangan yaitu melalui grafik Paulus dan Davis 1980. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama kita memplotkan nilai P aksen yang sudah kita dapat tadi itu yaitu sekitar 33,25 derajat untuk lapisan kedua. Itu kita plot dari bawah sini, lalu kita tarik ke atas mengenai bagian grafik ini dan geser ke kiri dan didapatkan nilai KD tangan untuk lapisan kedua yaitu sekitar 1,2 sekian. Dan untuk lapisan ketiga
melakukan hal yang serupa dengan nilai pi aksen yaitu 30 derajat, itu didapatkan sekitar kedatangan yaitu sekitar 1,5. Baik, selanjutnya ada oke, baik. Untuk langkah ketiga sendiri yaitu menentukan tekanan overburden pada kedalaman 6 sampai 16 meter. Untuk menentukan tekanan overburden atau PO aksen yang bisa kita sebut PO aksen, itu dapat menggunakan persamaan di bawah, yaitu PO karena PO aksen itu sama dengan PB aksen. Yang lapisan pertama menggunakan gamma B yang tertera pada soal, dan untuk lapisan kedua dan ketiga menggunakan gamma SAT, yaitu dikurangkan dengan gamma air yang didapatkan dengan nilai pada PO aksen pada lapisan pertama itu yaitu tebal tanah dikali dengan gamma B yaitu sekitar 6 dikali 290 didapatkan nilai sekitar 1740 kN per meter kuadrat. Dan untuk lapisan kedua yaitu menggunakan gamma aksen atau gamma SAT dikurang dengan gamma air, kita dapat nilai sekitar 2077,14 km per meter pangkat 2. Dan pada lapisan ketiga sendiri, dengan cara yang sama dengan lapisan kedua, dia itu didapatkan hasil sekitar 1440,76 kN per meter kuadrat. Itu. Karena kenapa hal ini berbeda? Karena pada lapisan pertama itu dia itu menggunakan YB aksen, sedangkan pada lapisan kedua dan ketiga itu sudah melewati batas permukaan air, makanya menggunakan gamma aksen, gamma SAT dikurang dengan gamma airnya. Baik, pada langkah keempat ini melakukan perhitungan kapasitas daya dukung tiang tunggal, yaitu menentukan tahanan ujung bawah pondasi atau kibe. Nah, menentukan tahan ujung bawah pondasi atau kibe itu memerlukan luas penampang bujur sangkar atau AB. Karena kita menggunakan luasan 30 kali 30 cm, itu didapatkan bujur sangkar, luas penampang pada bujur sangkar AB yaitu sekitar 0,09 meter dengan nilai NQ yang digunakan sekitar 57 dan didapat nilai tahanan ujung bawah pondasi atau kibe dengan persamaan berikut. Nah, sebelumnya untuk kibe sendiri yaitu persamaannya itu kali luas penampang dikali PO aksen paling dasar dikali dengan NQ. Paling dasar ini seperti apa? Yang mana? Yaitu nilai overburden yang tadi kita cari di lapisan ketiga atau lapisan paling bawah, yaitu sekitar 1440,76 kN meter pangkat 2. Nah, saat persamaan kibe ini kita menggunakan overburden paling bawah atau PO aksen paling dasar yang tadi dikalikan dengan luas penampangnya dan dikali dengan NQ-nya, yaitu kita dapat kibe atau tahanan ujung bawah pondasi sebesar 7.391,988 kN. Baik, selanjutnya yaitu menentukan tahanan gesek tiang atau QS, yaitu untuk menentukan tahanan gesek ultimate tiang itu dapat menggunakan persamaan pada bawah. Yang perlu kita ketahui adalah luas selimut tiang atau AS dan faktor adhesi atau faktor adhesi yaitu alfa dengan menggunakan metode US Army atau Corps sebagai berikut. Itu adalah suatu grafik yang nanti plotnya kurang lebih sama tapi dengan faktor CU. Tidak salah. Baik, untuk perhitungan di sini yaitu luas selimut tiang. Untuk AS sendiri yaitu ada rumus yaitu 4 dikali D dikali dengan tebal lapisan. Pada luas selimut lapisan pertama yaitu 4 dikali 0,3 ini sebagai diameternya 0,3 karena kita menggunakan 30 kali 30 cm, sedangkan tebal lapisannya yaitu masing-masing lapisan tanah yang digunakan yaitu ada 6, 6, dan 4. Dan luas selimut pada lapisan pertama mendapatkan 7,2 meter kuadrat, untuk lapisan kedua 7,2 meter kuadrat, dan lapisan ketiga yaitu 4,8 meter kuadrat. Nah, nilai kohesi ini sendiri yaitu data kohesi tanah, lapisan konversi satuan T per FT kuadrat, sehingga diperoleh nilai kohesi adalah
103, yaitu nilai CU pada tanah, dibagi dengan faktor kohesinya. Faktor kohesinya itu yaitu 105,6 atau biasa orang menggunakan yaitu 6, dan didapatkan untuk kuat geser undrained yaitu sekitar 0,975, kemudian diplotkan pada grafik dengan metode West Army Corps, di diplot sekitar tadi 0,975, didapatkan faktor adhesinya yaitu sekitar 0,5. Setelah kita mendapatkan luas limit tiang, kita akan mencari nilai alfa, yaitu dari tabel di bawah, dari grafik gambar Hardy-Yatmo 2015. Sebelum mencari dari grafik tersebut, kita akan konversi ke satuan T per Ft pangkat 2, feet pangkat 2, yaitu dengan cara 103 dibagi 105,6 hasilnya 0,95, dan didapatkan nilai alfa yaitu 0,5. Setelah mendapatkan nilai alfa, dapat dicari nilai tahanan gesek tiang QS sebagai berikut. QS L1 sama dengan luas selimut L1 dikali alfa dikali CU, yaitu hasilnya 370,8 kN. QS L2 18.096 kN. QS L3 itu 6.915 kN, dan didapatkan QS totalnya yaitu 25.382 kN. Setelah itu kita mencari keamanan terhadap beton. Setelah mencari nilai QB dan QS, kita akan menentukan nilai WP. Nilai WP perlu mencari brosur untuk mengetahui berat volume beton sesuai ukuran penampang tiangnya dari brosur muhibaraya.com. Untuk dimensi penampang tiang 30x30 cm memiliki berat volume beton 2.400 kg per meter atau sama dengan 24 kN per meter. Nah, rumus WP yaitu berat volume beton dikali P kali L kali T, yang dimana mendapatkan nilai WP nya adalah 34,56 kN. Dengan menggunakan persamaan 2.4 diperoleh nilai kapasitas daya dukung ultimate tiang tunggal yaitu Qun sama dengan QB tambah QS dikurang WP, yang didapat nilai Q ultimate nya yaitu 32.739 kN. Dan setelah mendapatkan nilai Q ultimate, dapat dihitung nilai QA sebagai safety factor dengan safety factor 2,5, yang dimana nilai QA nya didapatkan 13.095 kN. Jadi nilai QA lebih besar dari P tunggal, dimana nilai P tunggalnya adalah 320 kN. Nilai konstanta empiris CP dapat diperoleh melalui perhitungan berdasarkan koefisien empiris melalui persamaan berikut. CS sama dengan 0,93 ditambah 0,16 dikali akar L per D dikali CP, yang dimana nilai CS didapatkan 0,95. Berdasarkan nilai di atas dapat diperoleh nilai penurunan di batang tiang tunggal melalui persamaan berikut. S1 sama dengan QWP dikali sigma QWS dikali L per AP kali EP, dan didapatkan nilai S1 nya 24 cm, S2 nya 631 cm, S3 nya 381,02 cm. S totalnya adalah 1037,5 cm.
Oke, lanjut ke next slide. Itu ada penyelesaian fondasi kelompok. Untuk langkah pertamanya, kita harus mencari nilai efisiensi tiang. Untuk memperoleh kapasitas izin pada tiang kelompok, perlu dilakukan perhitungan nilai efisiensi tiang dengan nilai θ sebesar 21,8 derajat, nilai M sebanyak 2 tiang, dan nilai N aksen sebanyak 3 tiang. Maka untuk menentukan efisiensi tiang pada tanah kohesif menggunakan persamaan berikut. EG sama dengan 1 dikurang θ dikali N aksen min 1 dikali M ditambah M dikurang 1 dikali N aksen per 90 dikali M dikali N aksen. EG sama dengan 1 dikurang 21,8 dikali 2 kurang 1 dikali 3 ditambah 3 min 1 dikali 2 per 90 dikali 3 dikali 2. Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan nilai efisiensi tiang atau EG sebesar 0,7174. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua itu ada kapasitas dukung tiang kelompok. Untuk memperoleh kapasitas izin tiang kelompok dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Sebelum itu, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya menetapkan nilai jarak antar pusat tiang dengan nilai EG sebesar 0,7174 adalah sebagai berikut. Kapasitas dukung tiang kelompok, itu rumusnya EG dikali QA dikali B dikali L sama dengan 0,7174 dikali 13,095 sekian dikali 1,5 dikali 2,25. Maka berdasarkan perhitungan di atas didapatkan nilai kapasitas dukung kelompok tiang izin adalah sebesar 56,369,33515 kN. Lanjut ke langkah ketiga, itu ada kapasitas ultimate pada tiang kelompok. Untuk menghitung kapasitas ultimate pada tiang kelompok diperlukan nilai lebar kelompok B sebesar 2 meter, nilai panjang kelompok tiang L sebesar 3 meter, nilai kedalaman tiang atau D sebesar 16 meter, dan nilai kohesi tanah sebesar 103 kN per meter kubik. Dapat dicari nilai kapasitas ultimate tiang kelompok sesuai persamaan Terzaghi dan Peck 1948 adalah sebagai berikut. QG sama dengan 2D di dalam kurung B tambah L dikali C ditambah 1,3 C dikali NC dikali B dikali L. QG sama dengan 2 dikali 16 dikali 1,5 ditambah 2,25 dikali 103 ditambah 1,3 dikali 103 dikali 9 dikali 1,5 dikali 2,25. QG berdasarkan perhitungan di atas didapatkan nilai kapasitas ultimate tiang kelompok atau QG sebesar 16,4272125 kN. Lanjut ke langkah keempat, itu ada menghitung nilai gaya gesek negatif atau kinek. Dari data tanah yang ada didapatkan nilai kohesi tanah, nilai sudut gesek pada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 adalah sebagai berikut. Kinek L1 itu sebesar 1879,2 kN, kinek L2 itu 4122,15112 kN, kinek L3 itu 2532,888 kN. Dan berdasarkan perhitungan di atas diperoleh kinek total yaitu sebesar 8534,5992 kN. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan penjelasan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Eka Setiawan dengan NIM 07231049 dari Teknik Sipil Angkatan 2023. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu langkah kelima, melakukan perhitungan kapasitas daya dukung tiang kelompok. Di sini kita akan menghitung beban total dan tekanan ujung dengan rumus sebagai berikut, yaitu Q total sama dengan Q ditambah Q negatif total yang menghasilkan 12.534,5992 kN. Dari nilai Q total yang telah kita dapat menghitung SF sama dengan QUN per atau dibagi Q ditambah QS dengan menghasilkan nilai SF sebesar 2,61. Dari data tersebut kita dapat nilai SF lebih dari 2,5. Baik, kita lanjut ke langkah 6. Nah, langkah 6 yaitu kita akan melakukan perhitungan kapasitas dukung tiang kelompok dengan menghitung penurunan yang terjadi pada pondasi.
dengan rumus SG dalam kurung E atau penurunan elastis pada tiang kelompok, yaitu akar dari B dikali G per D dikali S total yang menghasilkan penurunan sebesar 317,53 cm atau sekitar 3 meter 17 cm 53 mm. Oke. Kita lanjut ke kesimpulan dari semua laporan yang telah kita buat dan tugas yang kita laksanakan. Di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu kita bisa mengetahui cara merencanakan dimensi dan kedalaman pondasi tiang tunggal serta tiang kelompok dapat direncanakan dalam atau dengan melihat data pengujian tanah yang ada pada lapangan. Jadi pada perhitungan yang telah dilakukan didapatkan bahwa tiang yang telah didesain mengalami penurunan sebagai berikut. Pada tiang tunggal mengalami penurunan sebesar 1,037 meter dan pada tiang kelompok mengalami penurunan sebesar 0,3 meter. Dari nilai penurunan tiang total, tunggal, dan penurunan elastis pondasi tidak dapat dikatakan aman karena es izin itu melebihi 5 cm. Nomor 3. Jadi kita dapat menggambarkan penampang pondasi dengan skala yang sesuai asumsi jarak antara pusat tiang adalah 1 meter. Bentuk penampang bujur sangkar dengan lebar sisinya adalah 40 cm dan untuk tiang kelompoknya 2 dikali 3 dapat dilakukan dengan alat bantu software berupa AutoCAD dan gambarnya tuh telah tertera pada lampiran. Nah, kita masuk ke penjelasan gambar. Nah, jadi kita dapat nilai di sini gambar yang kotak dan ada titik-titiknya itu merupakan pondasi dengan dimensi 400 kali 400 atau di situ mili, jadi kita jadikan senti 40 cm kali 40 cm. Kalau dijadikan meter 0,4 meter dikali 0,4 meter dengan jarak dari titik pondasi satu atau titik tiang satu ke titik tiang lain berjarak 1 meter dan memiliki kedalaman sebesar 16 meter. Oke, terima kasih. Sekian dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.